Ini yang kita minta ke para pelaku usaha, dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya, karena saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin, cincai minta duit. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya, tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Jadi orang-orang Jokowi ini memang kan semuanya mayoritas kan dulunya adalah orang-orang yang dia itu punya mindset koruptor, mindsetnya. Ya dilihat misalkan dari kasus-kasusnya bisa ribu-ribu triliun, ada puluh triliun, ada proyek fiktif apa segala. Jadi Jokowi ini memang melahirkan orang-orang kayak Noel. Mungkin minta maaf Bang Saganda. Jadi yang perlu diklarifikasi itu bahwa pernyataan Bang Saganda seolah-olah Jokowi memproduksi orang-orang yang punya kemampuan atau misalnya yang berkarakter koruptor. Saya pikir itu harus diklarifikasi. Bahwa sebentar Bang, indeks persepsi korupsi. Bukan soal itu. Bahwa kemudian Noel ini adalah salah satu aktivis. Itu rejim Jokowi. Immanuel Ebenezer atau Noel ditersangkakan oleh KPK dengan dugaan pelanggaran melakukan pemerasan kepada perusahaan. Modus yang mereka gunakan adalah sengaja mempersulit persyaratan kelayakan standar keselamatan dan kesehatan kerja, sampai perusahaan mengeluarkan sejumlah bayaran tertentu. Menurut KPK, tindakan sengaja mempersulit ini bahkan dilakukan walau pihak perusahaan sudah memenuhi semua persyaratan. Dan itulah sebabnya, kasus ini tidak disebut kasus penyuapan, melainkan pemerasan. Menariknya, kejadian ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 atau sejak masa kepemimpinan Jokowi yang kedua. Dan itulah sebabnya, seorang aktivis, Syahganda Nainggolan menyebut bahwa kejadian maraknya korupsi saat ini adalah bagian dari warisan Jokowi yang terkesan membiarkan perampokan dan pencurian uang negara di masanya merajalela. Namun pernyataan itu tentu saja ditentang oleh para loyalis Jokowi. Berikut debat sengit, Wakil Ketua Barisan Relawan Jokowi atau Bara JP, David Pajung dengan aktivis Syahganda Nainggolan. Saya yakin dengan integritas yang dimiliki oleh teman saya Noel itu sebenarnya bagi saya ini satu kepleset kebijakan ya yang tadi dikatakan oleh Ketua KPK bahwa terkesan itu ada pembiaran sehingga dia dijerat melalui pasal 12E. Tetapi konfirmasi dari Noel sendiri sudah mengatakan bahwa ini fitnah bagi saya karena saya bukan OTT. Kemudian saya tidak melakukan pemerasan. Mungkin di situ ada kelalaian fungsi dia sebagai seorang wamen yang tidak melihat semua kalangan di bawahnya atau infrastruktur yang ada di bawahnya tidak menunaikan tugas secara optimal. Nah ini kan juga tidak bisa disasar pada posisi seorang saja. Meskipun memang KPK mengiyakan kalau Bang Daniel terima uang pada akhir tahun lalu 2 bulan setelah dilantik. Ya bahwa itu ada yang disampaikan oleh KPK itu kan ranah hukum nanti akan membuktikan kan. Nah, tetapi artinya gini. Awalnya, Wakil Ketua Bara JP, David Pajung mengakui bahwa peristiwa yang menimpa Noel adalah adanya indikasi pembiaran kebijakan yang menyimpang. Dari pernyataan ini, David seharusnya sudah menyadari bahwa pemerasan ini bukan hanya karena perilaku oknum yang tidak bermoral, tetapi negara di bawah pemerintahan Jokowi tidak mampu menciptakan sistem yang bisa meminimalisir praktek penyimpangan di kementerian. Dan inilah sesungguhnya yang juga disoroti oleh aktivis Syahganda Nainggolan, yang anehnya justru dibantah kemudian oleh David sendiri. Tentang keberhasilan Prabowo dalam 8 bulan ini, itu kan satu-satunya yang diapresiasi orang kan pemberantasan korupsi. Ya sampai kemarin pidato beliau di acara 14 di MPR itu, DPR MPR, itu lagi dia bilang sampai dia bilang Panglima TNI, Kapolri, even Partai Gerindra sendiri, saya kan hantam kalau korupsi. Nah tiba-tiba yang korupsi itu kabinetnya, namanya si Noel. Nah itu artinya apa? Artinya ini pukulan terbesar ya buat Pak Prabowo. Jadi seperti kata Yunarto memang dulu ada persoalan di mana pada saat merekrut kabinet gemuk ini semuanya bukan kabinet profesional. Jadi orang-orang Jokowi ini memang kan semuanya mayoritas kan dulunya adalah orang-orang yang dia itu punya mindset koruptor, mindsetnya. Ya dilihat misalkan dari kasus-kasusnya bisa ribu-ribu triliun, ada puluh triliun, ada proyek fiktif apa segala. Jadi Jokowi ini memang melahirkan orang-orang kayak Noel sendiri sebagai aktivis. Tapi kemudian itu kenapa akhirnya di ACC? Demokrasi saya lihat. Bang Syahganda, tapi kemudian akhirnya kenapa di ACC pada saat itu akhirnya untuk menjadi pembantu dari Pak Prabowo sendiri? Ya karena itu kan Prabowo kan udah menjanjikan kepada rakyat bahwa dulu dia mau second kabinet kan. Tapi kan akhirnya 13 Oktober 2024 itu kan ada politik dagang sapi di Solo itu yang dicermati semua orang. Nah sayangnya politik dagang sapi ini orang-orang Jokowi yang dikirimkan itu rata-rata bermasalah seperti Budi Ari, judi online, kemudian Noel, ya, kemudian banyak lagi yang lain si Menteri Kesehatan dan lain-lain. Jadi akhirnya ini memang sekarang mulai kebongkar. Ya sekarang dengan adanya kasus Noel ini itu tidak memungkinkan bahwa Prabowo belum berhasil ya mengkonten
kabinetnya atau orang dekat dia dari isu korupsi. Tadinya rakyat udah percaya betul sama Prabowo, bahwa Prabowo ini adalah orang yang sangat hebat, sangat kuat dalam anti korupsi. Minta maaf Bang Syadanda, jadi yang perlu diklarifikasi itu bahwa pernyataan Bang Syadanda seolah-olah Jokowi memproduksi orang-orang yang punya kemampuan atau misalnya yang berkarakter koruptor. Saya pikir itu harus diklarifikasi. Bahwa sebentar Bang, indeks persepsi korupsi. bukan soal itu, bahwa kemudian Noel ini adalah salah satu aktivis. Itu rejim Jokowi itu. Ya, bahwa Noel ini adalah salah satu pendukung Jokowi di masa itu. Ya, tetapi tadi yang disampaikan Bang Narto bahwa ini bukan persoalan siapa, persoalan korupsi ini adalah persoalan individu tentang posisi dan jabatan yang mungkin diselewengkan atau misalnya kelemahan di dalam menjalankan tugas. Bukan persoalan dia datangnya dari siapa, dan harus klarifikasi bahwa Jokowi tidak pernah menciptakan orang yang punya karakter itu. Itu yang harus diklarifikasi. Itu ada ukurannya, kita bukan kasih. Iya, tetapi bukan dengan sadar menciptakan orang yang berkarakter koruptor. Kan Jokowi dituduh koruptor nomor 2 terbesar di dunia oleh CCNP. Kenapa sih? Fakta aja. Kita nggak usah ini fakta, Kita cuma mau menafsirkan bagaimana Noel ini, kita tafsirkan fakta itu gitu loh. Kalau faktanya udah fakta. Ya, bahwa Noel ini adalah pendukung Jokowi di masa itu, ya. Tetapi yang harus disampaikan bahwa Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang punya kemampuan dan keberhasilan yang luar biasa juga harus diapresiasi yang tinggi, ya. Karena apa yang dilakukan Jokowi di masa lalu, termasuk menteri-menteri di zaman Jokowi, berapa orang yang masuk bui, orang-orang dekat beliau semua yang melakukan pelanggaran juga masuk dalam proses hukum. Jadi nggak ada. Jadi ini kembali lagi artinya ke personal gitu ya, bukan personal. Korupsi itu adalah karakter personal seseorang, sehingga memang harus dijerat melalui proses-proses hukum yang ada. Tidak, korupsi itu ada personal, ada budaya. Hanya baca dikit, kenapa sih? Korupsi kan produk budaya dong, korupsi. Kalau di Jepang itu budayanya itu bunuh diri itu kalau. Tapi itu bukan proses kaderisasi loh Bang. Bukan satu orang menciptakan koruptor yang lain, bukan. Itu yang harus diklarifikasi. Oke, Mas Satu mau menjawabnya. Budaya korupsi itu ada, jadi korupsi harus dilihat dari struktural, dari budaya juga. Makanya orang-orang di Jepang itu, di Korea Selatan, ya kalau dia korupsi dia bunuh diri. Noel itu suruh bunuh diri, kenapa sih? Oke, ini David mengakui bahwa peristiwa yang menimpa Noel adalah dari kebijakan yang salah, tapi tidak mengakui bahwa kebijakan salah itu terjadi menurun dari warisan era pemerintahan Jokowi. Satu hal ciri khas Jokowi yang menurun pada Noel adalah perilaku tidak jujur. Oleh netizen, Jokowi dikenal dengan istilah sein kiri belok kanan. Ini adalah istilah untuk menggambarkan bahwa jika dia mengatakan ingin belok kiri, berarti dia akan belok kanan. Jika Jokowi mengatakan tidak, itu berarti iya. Jika Jokowi mengatakan sudah, itu berarti belum. Sudah tapi belum. Dan dari berbagai rekam jejak Noel, pernyataan-pernyataannya mirip dengan kelakuan yang disematkan netizen pada Jokowi. Noel berjanji tidak akan memeras, tapi ternyata memeras perusahaan. Noel minta jika menipu rakyat dihukum mati saja seolah-olah dia tidak akan menipu rakyat, tapi faktanya hari ini penipuannya terbongkar. Selama ini aktif turun ke perusahaan, bukan menciptakan iklim usaha yang baik agar bisa semakin banyak menyerap tenaga kerja, Noel justru berupaya memperkaya diri sendiri. Sebagai Menteri Tenaga Kerja, Noel justru berupaya menghilangkan peluang usaha, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Fakta integritas, kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Dan enggak. Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Kalau korup, siap dihukum mati. Siap dihukum mati. Siap dihukum mati. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Berikut fakta Noel mengikuti perilaku Jokowi, sein kiri belok kanan. Tahun 2023, ketika Jokowi sudah memutuskan mendukung Prabowo dan anaknya Gibran maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, melawan kandidat lain termasuk kandidat yang diusung PDI Perjuangan, Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa undang-undang perampasan aset bolanya ada di DPR. Menurutnya, pemerintah mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset, namun terhalang di DPR yang waktu itu dipimpin kader PDI Perjuangan Puan Maharani. Narasi ini terus-menerus digaungkan termasuk oleh para buzzer Jokowi dan juga Partai PSI. Elektabilitas PDI Perjuangan pun terjungkal. Calon presiden yang mereka usung hanya memperoleh 16% suara, dan jumlah perwakilan di DPR pada periode tahun 2024 terjun bebas. Namun pasca lengsernya Jokowi, dalam rapat dengar pendapat antara DPR dan Menteri Hukum yang baru, terbongkar sebuah kebenaran. Pemerintahan Jokowi tidak pernah mengajukan draft undang-undang perampasan aset kepada DPR. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu, kita telah mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR dan bulannya ada di sana. Mengapa pemerintah tidak mengajukan itu? Dalam undang-undang perampasan aset. Ajukan dulu, pemerintah harus ambil posisi yang jelas. Sebab kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat. DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu?
Kalau ada tertulislah, umumkan itu. Jangan kita main ciluk, bilang sudah ajukan padahal belum. Bilang DPR yang tidak mau bahas loh, barang aja nggak ada yang mau dibahas. Tadi beliau menyampaikan bahwa. Dan pendapat anggota DPR ini pun diaminkan oleh Menteri Hukum yang baru, Supratman Andi Aktas. Menurut Supratman, pemerintah baru mengusulkan agar Undang-Undang Perampasan Aset masuk dalam prolegnas DPR tahun 2025. Tadi beliau menyampaikan bahwa Undang-Undang Tipikor kami masukkan. Nanti silakan dibaca bahwa pemerintah komit mengusulkan itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan, dan Undang-Undang Perampasan Aset itu ada di urutan kelima. Ya. Jika benar Jokowi sudah mengajukan draft, lalu kenapa Menteri Hukum dan HAM tidak membantah pernyataan anggota DPR, Benny Kaharman? Dan kenapa mereka justru mengatakan baru mengusulkan masuk prolegnas tahun 2025? Lalu, apa tanggapan Joko Widodo? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Dan perilaku di mana sikap kata dan perbuatan yang saling bertolak belakang ini sukses menurun kepada para loyalisnya. Di depan media, Noel berkoar-koar tidak akan melakukan pemerasan kepada perusahaan, bahkan berjanji siap dihukum mati jika menipu rakyat dan melakukan korupsi. Tapi faktanya, bukan dugaan. Immanuel dan kelompoknya tertangkap tangan melakukan pemerasan kepada perusahaan. Lalu apakah dia akan dihukum mati? Apakah hartanya akan disita? Tentu saja tidak. Karena Jokowi sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari sebelum semuanya terbongkar. Rakyat dirayu agar diam tidak menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset melalui kata-kata. Tapi tindakan Jokowi justru berbeda. Dia tidak pernah sungguh-sungguh menyelesaikan draft Undang-Undang Perampasan Aset. Lalu salahkah pendapat Syahganda Nainggolan bahwa perilaku korup para pejabat akhir-akhir ini adalah warisan budaya korup yang dibiarkan tumbuh subur di era Jokowi? Bagaimana pendapat kalian sendiri? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton.